Kakak perempuan tertua meninggalkan adiknya yang tidak sadarkan diri di dalam sarkofagus, menyegel tutupnya dengan besi cair, dan kemudian memindahkan semua warisan orang tua mereka atas namanya. Penduduk desa percaya bahwa adiknya telah meninggal di gunung, tidak ada yang berani bicara. Sang kakak, dengan kekayaannya, menghabiskan setiap hari di ruang judi dan kedai minuman, dan jika kehilangan uang, ia memukuli dan memaki tetangga, mengintimidasi siapapun yang lewat. Ia tidak peduli dengan makanan dan minumannya, ia berkata bahwa hidup adiknya rapuh dan seharusnya sudah mati lebih awal. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa takut adiknya masih hidup. Dengan sedikit uang tersembunyi, ia menyewa 2 preman kejam dari desa. Ia menyuruh mereka pergi di malam hari ke lokasi makam batu, menghancurkan peti mati itu menjadi 1000 keping, memutuskan harapannya sepenuhnya. Para preman itu mengambil uangnya dan bergegas ke gunung yang gelap. Saat mereka sampai di tepi gunung tempat makam batu itu terkubur, seekor anjing roh berwarna merah cerah menghalangi jalan mereka. Anjing ini diselamatkan oleh sang adik dari jebakan pemburu saat ia masih kecil, saat itu kakinya terjepit dan hampir mati. Sang adik mengumpulkan tanaman herbal setiap hari untuk menyembuhkannya, membagi setengah jatah makannya, 1 orang dan seekor anjing saling menemani, lebih dekat daripada keluarga. Anjing roh itu menunjukkan taringnya, dengan mata yang ganas, ia melompat liar ke arah preman tersebut, mencakar dengan kakinya dan menggigit dengan mulutnya, tanpa menyerah sedikit pun. Preman itu digigit dan akhirnya terluka di mana-mana, karena takut, ia merangkak dan lari tanpa berani menoleh ke belakang. Melihat orang-orang itu menjauh, anjing roh itu berbaring di tanah dan mulai menggali dengan panik, kaki-kakinya berdarah tanpa henti. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia berhasil menggali peti mati batu yang terkubur itu. Ia membenturkan kepalanya ke tepi peti mati dan berjuang dengan kakinya untuk membuka segel besi, melukai kepalanya sendiri, hingga akhirnya berhasil membuka celah kecil. Ia berbalik dan lari ke kedalaman gunung, membawa buah roh berwarna merah cerah, yang ia masukkan ke mulut sang adik melalui celah tersebut. Buah itu meleleh saat masuk, dan arus hangat segera mengalir ke seluruh tubuh sang adik, menghilangkan rasa dingin dari peti mati batu. Adiknya membuka mata tiba-tiba, dan terbangun. Dikatakan bahwa anjing roh akan membawa keberuntungan bagi semua orang, dan hari-hari mendatang pasti akan penuh dengan nasib baik. Sang adik keluar dari peti mati, memeluk anjing roh yang berlumuran darah, menangis kencang, membenci kakaknya yang kejam, tetapi juga lega karena mendapatkan kembali hidupnya. Anjing roh itu menjilati wajah sang adik, membawanya ke bagian terdalam gunung, berputar-putar, hingga menemukan gua tersembunyi. Di dalam gua ada tumpukan persediaan dan uang perak yang disembunyikan oleh orang tua mereka, herbal kering, dan makanan berlimpah. Di sudut juga ada buku manuskrip tentang pengobatan. Ternyata orang tua mereka sudah melihat niat buruk sang kakak yang serakah dan kejam, dan 6 bulan sebelumnya telah diam-diam memindahkan pasokan ke gua. Mereka juga menulis pengetahuan medis mereka dalam sebuah buku, berjaga-jaga jika suatu hari sang kakak memutuskan untuk menyakiti adiknya, sehingga meninggalkan jalan keluar bagi putri mereka. Sang adik melihat barang-barang yang ditinggalkan orang tuanya, dan air mata mengalir semakin deras, tanpa berani membuang waktu. Dengan menggendong anjing roh, ia turun gunung malam itu, menuju desa yang asing. Sang adik dengan beberapa koin perak yang tersisa, menyewa tempat kecil, dan membuka toko obat. Ia merawat orang sakit dan menyiapkan obat mengikuti buku kedokteran, menetapkan aturan. Kepada orang miskin ia hanya menarik biaya setengahnya, kepada lansia yang hidup sendiri dan pengemis ia tidak memungut biaya apapun, memberikan obat secara gratis. Anjing roh itu tetap tenang di siang hari di halaman belakang toko obat, tanpa membuat suara, dan di malam hari menjaga pintu toko obat. Setiap kali ada orang jahat gelandangan mendekat, ia menggonggong dengan ganas di jalan, menakuti orang-orang, melindungi toko obat dengan sangat hati-hati. Hari-hari berlalu, ketenaran toko obat sang adik semakin membaik. Orang miskin dari radius 10 mil datang mencarinya untuk berobat, hidup perlahan menjadi lebih stabil, tetapi sang kakak telah kehilangan semua kekayaannya, menumpuk semakin banyak utang judi. Seseorang yang berutang uang diadang di pintu rumahnya, kakinya dipatahkan, ia hanya bisa berjalan dengan tongkat mengemis di jalan. Seseorang tanpa sengaja menyebutkan kepada sang kakak, bahwa di desa ada seorang dokter wanita, baik hati yang wajahnya sangat mirip dengan adiknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Mendengar ini, sang kakak menjadi sangat marah hingga gemetar, menyadari bahwa adiknya tidak hanya hidup, tetapi hidup dengan sangat baik. Di hatinya muncul niat jahat. Dengan tongkatnya, ia menyelinap ke desa, setelah menyelidiki situasi toko obat, ia memanfaatkan malam hari, membawa batu api, dan menyelinap ke halaman belakang toko obat, ingin membakar adiknya hidup-hidup. Kemudian ia mencuri semua uang dari toko obat. Sang kakak baru saja menyalakan kayu kering yang ditumpuk di pintu, dan api segera membumbung tinggi. Anjing roh itu terbangun tiba-tiba, berlari ke arahnya, menggigit pergelangan tangan sang kakak dengan kuat. Tidak peduli seberapa banyak sang kakak berteriak, memukul, atau menendang, ia tidak melepaskannya, menyeretnya dengan paksa ke jalan. Penduduk terbangun karena cahaya api dan gonggongan anjing, dan mereka berlari keluar. Di sana mereka menangkap sang kakak, mengikatnya, dan membawanya ke pengadilan. Tepat saat pengadilan akan menghukumnya, sang kakak jatuh ke tanah, meneriakkan ketidakbersalahannya, bersikeras pada versinya sendiri. Ia mengklaim warisan orang tua seharusnya menjadi miliknya. Ia mengeluarkan kertas kusut,
mengatakan itu adalah surat wasiat yang ditinggalkan orang tuanya, menuduh adiknya sebagai pencuri warisan, dan menyatakan bahwa ia datang untuk mencari keadilan. Penduduk desa belum pernah melihat surat wasiat asli, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Pihak berwenang hanya bisa menahan sang kakak untuk sementara, mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki secara mendalam sebelum memberikan putusan. Sang adik menatap surat wasiat palsu itu, merasa cemas dan gelisah. Ia tahu orang tuanya meninggalkan surat wasiat asli, tetapi tidak tahu di mana mereka menyembunyikannya, dan tepat saat ia akan dikhianati oleh kakaknya, ia merasa gugup dan takut. Pada saat kritis ini, anjing roh tiba-tiba melepaskan diri dari tali dan berlari keluar pintu kantor pemerintah, tidak kembali sepanjang malam. Sang adik tetap di pintu, menunggu sepanjang malam. Tepat saat fajar menyingsing, ia melihat anjing roh kembali dengan terpincang-pincang, membawa kotak kayu yang tertutup debu di mulutnya. Sang adik dengan cepat mengambil kotak itu, dan saat membukanya, di dalamnya terdapat surat wasiat asli yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Di atas kertas putih, dengan tulisan hitam, dikatakan bahwa semua warisan ditinggalkan untuk sang adik yang baik hati, patuh, dan penuh pengertian. Di sampingnya ada pesan tulisan tangan dari sang kakak, di mana ia mengakui telah mencuri uang dari rumah, dan menganiaya orang tuanya. Setiap kata tertulis dengan jelas. Orang tuanya tidak hanya menyembunyikan surat wasiat, tetapi juga mencatat tindakan buruk sang kakak dan menyegelnya dalam kotak kayu, takut jika sang kakak melakukan kecurangan di masa depan. Seekor anjing yang cerdik, dibimbing oleh ingatan, menemukan gua rahasia tempat orang tua membawa adiknya dulu, mengambil kembali kotak itu, dan dengan bukti di depannya, sang kakak tidak bisa membantah. Wajahnya pucat pasi. Seketika, pemerintah menghukumnya 3 tahun penjara. Sang adik menghela napas lega, berhenti khawatir sepenuhnya, dan terus menjalankan toko obat dengan tenang. Ia melihat anak-anak yatim piatu yang terlantar di jalan, teringat pengalamannya sendiri, dan merasa kasihan. Lambat laun, ia menampung 4 anak yatim piatu, mengajari mereka membaca, mengenali tanaman obat, dan belajar kedokteran, dengan harapan anak-anak itu memiliki keahlian, dan bisa hidup tenang di masa depan. Ia juga melakukan hal lain, setiap bulan ia mendedikasikan 3 hari untuk membawa obat-obatan dan makanan, ke desa-desa pegunungan terdekat untuk merawat lansia dan anak-anak, yang tidak bisa keluar gunung, tanpa memungut biaya. Penduduk desa di sekitarnya mengingat kebaikannya dan menganggapnya sebagai perwujudan bodhisattva, dan 3 tahun berlalu dengan cepat. Sang kakak keluar dari penjara tanpa menunjukkan penyesalan. Bahkan ia bergabung dengan sekelompok perampok kejam. Mereka sudah sepakat untuk merampok toko obat setelah pembebasannya, membunuh adiknya dan anak-anak yatim piatu, dan mengambil semua uang di toko obat. Di malam yang sama, setelah pembebasannya dari penjara, sang kakak masuk dengan 5 perampok bersenjatakan pisau dan tongkat. Mereka mengepung toko obat secara diam-diam, mendobrak pintu depan dan berteriak akan membunuh adiknya. Sang adik dan anak-anak yatim piatu sangat ketakutan, mereka bersembunyi di ruang dalam, gemetar karena takut. Melihat ini, anjing pemberani itu tidak ragu sama sekali, ia berlari keluar pintu dan menggonggong dengan ganas kepada para perampok, menghalangi pintu masuk dengan segenap kekuatannya. Para perampok mencoba menikam, anjing itu menghindar dari satu sisi ke sisi lain, menggigit kaki celana seorang perampok dengan kuat, menghalangi dia mendekati ruang dalam. Di tengah kekacauan, anjing itu terluka oleh tusukan pisau perampok, bulu merahnya bersimbah darah, tubuhnya penuh luka, tetapi ia tetap tidak mundur selangkah pun, memberikan seluruh usahanya untuk melindungi orang-orang di dalam rumah. Sang adik mengintip melalui celah pintu, menangis terseduh-seduh, percaya bahwa ia dan anak-anak pasti akan mati hari ini. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan di toko obat. Sekitar 10 penduduk desa, bersenjatakan cangkul, kayu, dan tongkat, berlari dari segala arah, dan seketika mengepung sang kakak dan para perampok. Ternyata selama ini, sang adik menghabiskan banyak waktu di desa pegunungan. Ternyata sang adik sering berada di kedalaman gunung, menawarkan perawatan medis gratis dan obat-obatan kepada penduduk desa, serta menyembuhkan banyak masalah kesehatan mereka, sehingga penduduk desa selalu berterima kasih kepadanya. Hari ini seseorang melihat sang kakak membawa orang asing bertubuh kekar menuju toko obat, yang baginya tampak mencurigakan, jadi ia segera lari kembali ke desa untuk memberi peringatan. Tanpa berpikir 2 kali, semua orang mengambil alat mereka dan berlari membantu. Para perampok ketakutan melihat penduduk desa yang marah, yang jumlahnya sangat banyak. Dan dalam beberapa menit mereka berhasil menaklukkan para perampok dan sang kakak, mengikat mereka dengan erat. Sekali lagi, mereka dibawa ke hadapan pihak berwenang. Sang kakak, tanpa menunjukkan penyesalan setelah keluar dari penjara, malah bergabung dengan perampok, membunuh dan merampok, menumpuk lebih banyak kejahatan, sehingga pihak berwenang segera menghukumnya untuk diasingkan sejauh 3.000 mil, dilarang kembali ke rumah selamanya, dan dengan demikian situasi menjadi tenang sepenuhnya. Penduduk desa memuji kesetiaan anjing roh itu, mengelilinginya dengan pujian, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa luka anjing itu tidak kunjung sembuh. Bulu merah cerahnya mulai kehilangan kemilaunya. Untuk melindungi pemiliknya, ia telah menghabiskan seluruh energi spiritualnya. Hidupnya hampir berakhir. Malam itu, anjing roh itu terbaring tenang di kaki sang adik, menggosokkan kepalanya ke telapak tangan adiknya. Lambat laun, pancaran cahaya merah yang intens mulai keluar dari tubuhnya, dan cahaya itu tumbuh semakin besar. Setelah cahaya merah itu memudar, anjing roh itu telah menghilang. Di lantai duduk seorang pemuda tegap, berpakaian merah.
Ternyata, anjing roh itu bukan anjing biasa, melainkan roh yang telah berkultivasi di gunung selama 100 tahun. Bertahun-tahun lalu, ia tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap pemburu, diselamatkan oleh sang adik, dan merasakan kebaikan orang tua adiknya. Sebelum meninggal, orang tua adiknya menemukannya. Sebelum wafat, orang tua mereka mencarinya secara khusus, mempercayakannya dengan air mata bahwa ia harus melindungi putri bungsu mereka sepanjang hidupnya. Ia setuju, berubah menjadi anjing roh untuk selalu berada di samping sang adik. Sekarang, setelah berhasil membalas dendam dan melindungi adiknya dengan sempurna, ia menghabiskan energi spiritualnya dan, dengan melepaskan wujud hewannya, akhirnya mengambil wujud manusia. Sang adik menatap pemuda berpakaian merah di depannya, terkejut dan bahagia, sementara air mata jatuh. Liu berkata dengan suara pelan kepada adiknya, bahwa tahun-tahun di sampingnya, melindunginya, dan menjaganya tetap aman, adalah keberuntungannya. Sekarang, energi spiritualnya telah habis, dan tidak bisa lagi berubah menjadi anjing roh, ia hanya ingin tetap di sampingnya, selamanya, tanpa berpisah. Sejak saat itu, pemuda itu tetap di toko obat bersama sang adik untuk mengelola bisnis. Ia belajar kedokteran darinya, dan berkat batu spiritual, ia dapat dengan cepat mengidentifikasi sifat-sifat tanaman obat. Ia membantu adiknya mengembangkan beberapa obat yang efektif, dan praktik medis toko obat semakin baik, mampu menangani lebih banyak penyakit. Keduanya menghabiskan hari bersama, merawat orang sakit dan mengumpulkan tanaman herbal, membantu orang miskin, dan merawat anak yatim. Seiring waktu, perasaan tumbuh di antara mereka, dan mereka saling memahami dengan sempurna. Akhirnya, dengan restu penduduk desa, mereka menjadi suami istri. Setelah menikah, mereka semakin mendedikasikan diri untuk berbuat baik, memperluas toko obat dari waktu ke waktu, membuka cabang, dan menampung lebih banyak anak yatim piatu yang terlantar, serta dokter yang kesulitan. Mereka mengajarkan kedokteran secara gratis, agar mereka bisa mandiri. Pasangan tersebut membuka sekolah kedokteran, menyebarkan ilmu medis dan melatih sejumlah besar dokter yang baik hati, berkeliling ke wilayah tetangga untuk melayani orang miskin dan berbuat baik. Tidak peduli seberapa makmur hidup mereka tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, tetap teguh membantu orang miskin, menawarkan obat gratis kepada mereka yang menderita, dan selama hari raya mengantarkan makanan dan pakaian kepada lansia yang kesepian di desa, serta memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Nama baik mereka tersebar semakin jauh, dan orang-orang di sekitarnya tidak henti-hentinya merasa bersyukur kepada mereka. Setiap rumah menghormati mereka. Orang baik akan mendapatkan balasan, dan kebaikan pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Semakin banyak kebaikan yang Anda berikan, semakin banyak kehangatan yang akan Anda terima dari dunia. Selalu mengingat mereka, bahwa mereka yang mencelakai orang lain demi keuntungan sendiri, akhirnya akan menuai apa yang mereka tabur. Sedangkan mereka yang memiliki hati baik dan senang membantu sesama, bahkan dalam keadaan sulit, akan dilindungi oleh kehangatan dan kebaikan dunia, dan pada akhirnya akan mencapai kehidupan yang bermakna.